model dan konsep bantuan pengentasan angka kemiskinan ini juga harus berbagai model. Nggak hanya Gayatri. Ya, tidak hanya Gayatri aja. Mas Kur, kalau kemiskinan berarti kan 11%, 11%. Bisa dibilang berarti 89% orang Bojonegoro sudah kaya dong. Apa bisa dibilang begitu, Mas? Kalau kemiskinan cuma 9%, berarti sisanya kaya dong, atau sisanya sudah makmur gitu. Dan besar harapan saya, harapan kita semuanya bahwa di tahun yang akan datang itu realisasi dari program-program pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan awal. Ini APBD tahun depan, ini gimana Mas? Berapa banyaknya? Terus apakah memang seperti yang sudah diberitakan kepangkas 30% dari transfer pusat? Oke teman-teman, selamat datang di Radar Bojonegoro. Ini adalah edisi akhir tahun, di mana nanti edisi ini akan menjadi edisi yang kita untuk merefleksi di tahun-tahun 2005 yang sedang berlalu, dan kita nanti akan menuju di tahun 2026. Nah, bersama saya ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Syukur Priyanto dari DPRD Bojonegoro. Selamat siang Pak Syukur. Selamat siang Mas Sim. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Pak Syukur. Pak Syukur, langsung saja Pak Syukur ya. Ini kita sudah memasuki, ya bentar lagi lah kita melompat ke tahun 2026. Nah, tahun 2025 kemarin ini seperti apa Pak Syukur? Kalau kita melihat kinerja pemerintahan dari kacamata DPRD ini seperti apa? 2025 khususnya. Kalau bicara kinerja pemerintahan ya secara umum kita katakan baik dan bagus. Kenapa? Ya ini mungkin boleh dikatakan tahun pertama pasangan bupati ini menjalankan atau mengabdikan diri sebagai seorang pemimpin Kabupaten Bojonegoro, pemimpin yang sudah dipilih masyarakat Bojonegoro untuk 5 tahun ke depan, dan tentunya menjalankan program-program prioritasnya yang sudah pernah ditawarkan ke masyarakat pada saat pemilu kampanye beberapa waktu yang lalu. Nah, ini adalah masa bagaimana seorang pemimpin atau seorang kepala daerah itu mewujudkan apa yang menjadi janji-janjinya pada saat kampanye ini, baik di sektor pendidikan, sektor infrastruktur, sektor kemiskinan, maupun sektor-sektor yang lain yang pernah ditawarkan kepada publik. Ya, kalau boleh saya katakan ya berjalan dengan baik, meskipun di dalam kacamata saya sebagai legislatif banyak sekali hal-hal yang memang di dalam semua proses kegiatan realisasi daripada perencanaan pembangunan maupun kegiatan yang lain itu ada beberapa hal-hal yang menjadi hambatan bagi pemerintah ini. Menurut Pak Syukur, dari sekian banyak program yang ditawarkan, mulai pendidikan, kesehatan, mungkin kesejahteraan, kemiskinan dan lain-lain, yang paling menurut Pak Syukur yang paling berhasil dan yang paling mungkin perlu ditingkatkan lagi apa Pak Syukur? Baik, seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita bicara parameter sebuah keberhasilan, ini kan tidak diukur dari salah satu kelompok saja, tetapi ada indeks yang menentukan bagaimana sebuah program ini dikatakan berhasil. Nah, oleh sebab itu, di dalam setiap sektor tentu akan ada parameter yang lebih terukur. Sebuah program ini dikatakan berhasil, misalkan program infrastruktur, pengentasan kemiskinan, maupun program-program yang lain. Nah, hal yang memang ini memang belum dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, tetapi paling tidak salah satu program yang menjadi andalan pemerintah daerah ini adalah program Gayatri tentunya. Nah, Gayatri ini kan sedikit banyak memang dampaknya secara langsung itu memang belum kelihatan, tetapi untuk bagi mereka yang hidupnya atau yang menerima bantuan tersebut, sedikit banyak ini bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi mereka. Itu langsung bisa dirasakan, karena menerima ayam dalam waktu 1, 2, 3 bulan ini sudah bisa bertelur, dan ya memang
banyak opini dari masyarakat ini takut berhasil dan tidak, tetapi paling tidak kita semuanya juga harus mencoba. Seorang pemimpin juga harus ada keberanian untuk mencoba, karena pengentasan angka kemiskinan, menyelesaikan pengentasan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro ini tidak sulit, tidak gampang ya, tidak mudah. Oleh sebab itu memang perlu keseriusan, perlu penanganan secara serius, terukur, dan tentunya dengan berbagai program. Karena saya meyakini bahwa tidak semua orang miskinnya itu mau dibantu dengan program Gayatri. Oleh sebab itu saya sangat berharap ke depan ya, model dan konsep bantuan pengentasan angka kemiskinan ini juga harus berbagai model. Nggak hanya Gayatri? Ya, tidak hanya Gayatri aja, karena bagi mereka mungkin warga kampung yang lahannya agak luas, ya, tingkat pemukiman penduduknya juga tidak terlalu padat, mungkin masih oke. Tetapi bagi masyarakat perkotaan yang hidupnya miskin ini juga masih banyak, Mas. Ya. Ini juga harus penanganan khusus, perlu penanganan khusus. Ya. Bagi mereka-mereka yang tidak punya lahan, lahannya sempit, hidup di tengah populasi penduduk yang padat. Nah ini kan Gayatri tidak menjadikan Gayatri tidak menjadikan program yang bagus kan. Tentu perlu program-program yang lain yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan itu. Menurut Pak Syukur ini program Gayatri ini keberhasilannya sejauh mana? Atau bisa nggak itu menjadi program yang memang jangka panjang? Jadi begini Mas, memang kalau sementara ini dilihat, saya juga melihat, mendengar berbagai laporan dari masyarakat. Memang yang menerima bantuan Gayatri ini karena ayamnya dibelikan, pakannya dibelikan untuk kurun waktu 3, 4 atau 6 bulan. Ke depan kan memang disubsidi sama pemerintah. Nah, pertanyaan besarnya apakah ini bisa bertahan ya, ketika tanpa subsidi dari pemerintah, tanpa subsidi pangan dari pemerintah. Ini kan masih menjadi pertanyaan kita bersama. Tetapi yang kita lihat sementara ini dengan bukti kehadiran dan campur tangan pemerintah, tidak hanya sekedar memberikan bantuan berupa ayam, kandang, tetapi juga pakan, ini kelihatan keberhasilannya memang kelihatan. Mudah-mudahan masyarakat yang menerima bantuan ini punya skema dan konsep yang bagus sehingga bisa mempertahankan apa yang sudah diberikan pemerintah ini dalam jangka panjang. Artinya ketika 50 ekor ayam ini dengan tambahan subsidi pangan ini bisa bertahan, dia bisa mengelola sampai 1 tahun, 2 tahun, masa produktif dari ayam tersebut minimal pada saat melakukan regenerasi atau pergantian bibit ya. Biasanya ayam kalau sudah 2 tahun kan nggak produktif ya, sudah akhir. Ketika akan ada pembaharuan bibit ayam, mereka juga punya duit untuk itu. Jadi hasil daripada telur ini, harapan besar kita adalah sebagian ditabung, sebagian juga disisihkan, sebagian untuk makan, atau untuk kebutuhan, dan sebagian juga untuk ditabung sehingga pada saat pergantian atau memperbarui ayam ini dia tidak mengalami kesulitan. Kalau kandang ini kan sudah bisa dipakai tentunya. Oke Mas Kor, berarti program Gayatri ini adalah programnya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Betul. Kalau kita lihat data memang angka kemiskinan di Bojonegoro ini menurun, Mas Kur. Oke, aku sebelum menurun dari 11,69% menjadi 11,49%. Menurunnya itu sekitar 2.430 jiwa di sekitar beberapa bulan nih. Dari keberhasilan program Gayatri ini ya? Kurang tahu. Ini intinya kemiskinan di Bojonegoro ini turun segitulah selama 1 tahun ini dari Januari sampai November kemarin kan turun segitu. Nah, Mas Kur, kalau kemiskinan ini berarti kan 11%. Bisa dibilang berarti 89% orang Bojonegoro sudah kaya dong. Apa bisa dibilang begitu, Mas Kur? Kalau kemiskinan itu 9%, berarti sisanya kaya dong, atau sisanya sudah makmur gitu? Jadi kemiskinan ini ada berbagai klaster atau berbagai kategori. Orang yang memang miskin sekali atau
atau miskin atau biasa, dan juga orang yang setengah miskin kan gitu ya. Kelas menengah gitu. Dan ya ada juga orang yang pura-pura miskin kan, Oh, gitu. Orang yang banyak juga orang-orang yang pura-pura miskin. Nah, tetapi dalam konteks itu saya pikir apa yang disampaikan pemerintah itu tentu punya tolak ukur. Iya. Nah, ada tolak ukur, ada alat ukur yang mengukur bagaimana apakah benar kemiskinan ini sudah turun. Nah, hal yang harus kita ke depan lebih diperhatikan tentunya seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa program kemiskinan ini tidak hanya pada satu titik aja, satu sektor aja, tetapi sektor-sektor lain ini juga perlu ditingkatkan. Oh, ada kambing apa? Iya, kambing apa itu namanya? Ada kambing, Domba sejahtera. ada domba sejahtera. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa banyak sekali masyarakat kita yang memang tidak punya skill untuk itu. Meskipun warga desa dikon angon pitik, angon kambing juga di antara mereka tidak mau, kan gitu. Mungkin itu untuk ukuran-ukuran orang yang usianya menengah ke atas lah. Tapi bagi mereka yang lulus SMP, lulus SMA, SMK ini juga perlu diberikan treatment kemiskinan dalam bentuk lain. Selain misalkan memberikan subsidi dalam bentuk beasiswa pendidikan, tetapi program-program yang lain yang bisa merangsang agar mereka lebih mandiri, ya, lebih bisa keluar dari zona kemiskinan ini juga harus dicarikan cara. Makanya apakah melalui penelitian, peningkatan kapasitas mereka dalam hal keterampilan apapun, misalkan keterampilan di bengkel, keterampilan membuat jajan, membuat kue, ataupun membekali SDM mereka dengan pelatihan alat-alat berat dan lain sebagainya, ini juga harus dipikirkan. Misalkan orang kota dia punya lahan terbatas, ya kan, rumahnya cuma misalkan 6x8, nggak mungkin kita kasih ayam, nggak mungkin kita kasih kambing. Ya. Dia punya anak, ya berarti harus meningkatkan skill dan kapasitas mereka, keterampilan mereka. Ini juga harus diperhatikan. Orang miskin di tengah kota lebih ekstrim lagi, ya, kan banyak juga orang miskin di tengah kota, punya tanah, nggak punya apa gitu. Nggak punya tanah. Kalau di desa kan sayur mayurnya masih bisa minta tetangga kan gitu, masih bisa tanam di pekarangan. Oke, Mas Kur, salah satu mungkin indikator cara untuk mengurangi kemiskinan mungkin salah satunya mungkin lewat investasi. Mungkin atau mendatangkan pabrik-pabrik untuk mendirikan pabrik di investor itu seperti apa, Mas? Langkah-langkah kalau mungkin DPRD dan pemerintah sendiri pernah nggak membahas seperti itu? Ada nggak rencana seperti itu? Besar harapan kami sebenarnya pemerintah harus lebih membuka diri dalam hal ini. Nah, mungkin di bawah kepemimpinan Pak Wahono sama Mbak Nurul ini harus lebih atraktif lagi, harus lebih membuka diri lagi. Bagaimana di dalam rangka mengurangi angka kemiskinan ini melalui program-program yang sifatnya memberikan kemudahan kepada investasi atau investor luar untuk menanamkan sebuah investasi di Bojonegoro, baik melalui program kerja, apakah program mendirikan pabrik yang skala menengah sampai skala atas, agar jadi programnya ini tidak hanya sekedar memanfaatkan APBD saja, tetapi memberikan semacam sebuah program yang memberikan jaminan investasi ini yang baik, mulus kepada investor-investor yang punya duit, sehingga mereka itu akan terangsang, mereka akan senang, mereka akan berpikir positif bahwa investasi di Bojonegoro itu akan lebih menjanjikan, investasi di Bojonegoro ini akan lebih baik dengan dukungan pemerintah. Nah, dukungan ini dalam bentuk apa? Saya pikir bisa saja mempermudah jalur birokrasinya, atau mempermudah proses perizinannya, atau memberikan semacam sebuah fasilitas dalam bentuk penunjang. Misalkan investor ini mau membangun usaha senilai misalkan 500 miliar atau 1 triliun di sebuah kawasan. Kawasan itu pemerintah daerah, nanti tanahnya disiapkan pemerintah daerah misalkan 2-3 hektar, yang investasi ini misalkan pabrik ini akan membutuhkan 3.000 sampai 5.000 karyawan. Nah, berarti kan
bukti kehadiran pemerintah di dalam rangka memberikan fasilitas kepada investor ini juga cukup baik. Dan saya yakin tidak akan, saya pikir pemerintah pun akan senang dan bangga ketika bisa menghadirkan sebuah lapangan pekerjaan kepada masyarakat Bojonegoro, entah itu 1.000, 2.000, bahkan sampai 5.000 di berbagai kawasan, di berbagai kecamatan, atau di berbagai epicentrum pusat kemiskinan. Ini kan juga penting saya pikir. Nah, mudah-mudahan Pak Wahono dan Ibu Nurul ini sudah mempunyai konsep dan gambaran yang bagus kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Iya, jadi tidak hanya penanganan kemiskinan ini tidak hanya sekedar mengandalkan APBD saja, tetapi juga memberikan ruang dan peluang kepada program-program investasi di luar yang notabene dengan investasi tersebut bisa mendatangkan devisa, bisa mendatangkan lapangan pekerjaan, dan memberikan ruang lapangan pekerjaan yang cukup kepada masyarakat Bojonegoro. Ini kan juga lebih penting. Saya membayangkan kalau memang di Kabupaten Bojonegoro ada 3, 4, bahkan 5 titik di pusat-pusat kemiskinan itu, industri, bisnis maupun pabrik apapun, saya pikir ini akan lebih menjanjikan dengan katakanlah iming-iming atau tawaran kepada investor itu dengan bagaimana nanti kita memberikan fasilitas yang mudah, ya kan? Mungkin kita bisa memberikan semacam sebuah diskon pajak, ya kan? Kita bisa memberikan fasilitas penunjang berupa jalan atau minjamkan tanah kita yang tidak pakai dan lain sebagainya. Bagaimana membuat iklim investasi yang bagus di Bojonegoro, termasuk daya tawar atau bukan daya tolak, memberikan daya tarik dan masyarakat welcome terhadap. Nah, saya pikir ini kedepannya perlu dijaga dan diatur. Ini salah satu yang ramai kemarin, Mas Gun. Jadi Tuban itu memiliki mall besar sekali, Mas. Banyak orang Bojonegoro itu ramai ya, ramai kok. Kenapa kok nggak di Bojonegoro? Gitu. Padahal Bojonegoro itu ya bisa dibilang ekonominya juga lumayan karena APBD-nya juga lumayan. Tapi kenapa milih di Tuban? Akhirnya apa? Akhirnya orang Bojonegoro itu belanjanya di Tuban, uangnya mengalir ke mall Tuban itu yang banyak. Mas Gur, mungkin menyikapi seperti itu bagaimana, Mas Gur? Apakah memang ada ketertarikan juga untuk seperti itu? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Saya pikir mall ini kan sebenarnya bukan pusat tolak ukur ya. Karena ada di beberapa mall di beberapa kota besar ini juga tragis hampir tutup. Oh gitu. Bahkan kalau kita bicara di Surabaya aja, ada beberapa mall yang saya tidak sebut ya, yang sudah sepi banget. Ada di kawasan Surabaya Selatan sama Waru itu juga ada, Surabaya Barat juga ada, bahkan di Surabaya Utara yang dulu pusatnya itu juga banyak ada. Saya pikir di Surabaya tidak kurang dari 3-4 titik mall yang ramai itu sekarang sudah menjelang tutup. Nah, saya pikir keberadaan mall ini satu sisi ini juga bisa menjadikan pusat transaksi, juga bisa memberikan transaksi bisnis, bisa memberikan tempat wadah rekreasi buat masyarakat. Tetapi di sisi lain mall-mall ini juga bisa, mohon maaf ya, bisa mematikan lokal juga. Ini juga harus dipikirkan. Nah, ini saya pikir masyarakat juga harus arif. Ini bukan persoalan kita punya mall atau tidak, tapi ya mohon maaf, apakah daya beli masyarakatnya ini sudah ngangkat atau belum. Orang yang mau berinvestasi untuk bangun mall itu kan juga tidak mudah karena banyak yang dipertaruhkan. Ya, ada hitung-hitungannya, Pak. Iya, ada hitung-hitungannya kan seperti itu. Ya kemarin memang sempat ramai sekali. Banyak orang Bojonegoro itu kayaknya pengen kan gitu. Iya. Ya saya pikir tidak ada salahnya sih Bojonegoro punya. Cuman nanti siapa yang berani bangun di Bojonegoro kan juga akan jadi pertanyaan besar. Iya, itu kan sebenarnya ya tidak murah juga. Ya, investasinya juga tidak murah. Nanti apakah ketika ada mall di sini bisa bertahan apa enggak?
Jangan-jangan ramai awal-awal itu kan setahun juga 2 tahun sepi lagi. Oke Mas Kur, ini menjelang berakhirnya tahun, tinggal 2 hari lagi ini. Ini kan masih banyak proyek-proyek yang masih berjalan. Ya. Itu seperti apa Mas Kur? Apa penyebabnya kok sampai seperti itu? Apa emang telat? Apa emang karena cuaca yang sedang tidak mendukung? Atau emang karena birokrasi yang membuat itu telat? Atau seperti apa Mas Kur? Jadi begini, ini telatnya berbagai pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro ini banyak hal yang mempengaruhi ya. Yang pertama memang ini sebenarnya tahun pertama masa pemimpinan Bupati ini bukan tolak ukur ya, tetapi ada yang namanya proses konsolidasi yang dilakukan di dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini. Ada catatan-catatan dari APH yang ataupun dari para pihak ya, bukan dari para pihak yang mengharuskan bahwa seluruh proses kegiatan yang di Bojonegoro ini perlu dimatangkan kembali. Kemudian dan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bojonegoro, hampir seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia realisasi dari program pembangunan ini juga agak terlambat. Nah, apalagi dibarengi dengan pelaksanaan kegiatan ini mundur agak telat yang kalau boleh saya katakan mundurnya itu 3-4 bulan ke belakang. Jadi dalam waktu yang mepet sekian banyak program. Kemarin ini kan program APBD Indo, APBDP, BKK Desa, ini kan bersamaan di waktu bulan Oktober, November, Desember, setelah bulan Agustus. Nah ini yang menjadi carut marutnya atau banyak sekali program kegiatan yang molor dan potensi molor. Kalau melihat daerah lain Mas Kur ya, karena memang mungkin kegiatannya tidak sebanyak Bojonegoro ya mungkin nggak seperti Bojonegoro yang segitu banyaknya gitu. Betul. Terus ini selanjutnya seperti apa pekerjaan yang molor ini? Memang kan udah pasti molor belum. Ini seperti apa Mas? Nanti konsekuensinya apa? Jadi kami lihat ada mekanisme yang diatur di dalam regulasinya bagaimana ketika pekerjaan itu molor ya. Ketika APBD molor, ketika BKK molor itu ada mekanisme yang ada di dalamnya. Nah, selain penambahan waktu dan kesempatan buat para pelaksana itu juga menerima semacam sebuah punishment atau denda. Nah, dendanya itu ada aturannya lah, mungkin denda sisa pekerjaan sekian persen per hari dan lain sebagainya itu ada hitung-hitungannya. Nah makanya bagi mereka yang belum menyelesaikan pekerjaan ini tentu pastinya akan diberikan kesempatan tambahan waktu lagi untuk menyelesaikan dengan konsekuensi denda itu. Kurun waktu dia bisa menyelesaikan pekerjaan ini tambah 10 hari ataupun 1 bulan itu ada hitung-hitungan denda per milnya itu ada, dan itu diatur dalam ketentuannya itu. SKPD pasti tahu itu. Apakah tahun depan akan seperti ini juga? Saya pikir kemungkinan tidak. Karena kemarin itu ada visitasi dari berbagai instrumen pemerintahan di atas, ya kan, molor sehingga seluruh program ini boleh kita katakan ada evaluasi dan realisasinya kan agak molor. Ya kemungkinan dan besar harapan kita semuanya bahwa di tahun yang akan datang itu seluruh realisasi dari program-program pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan awal. Paling tidak ada klasifikasi mana yang harus dilaksanakan di lebih awal tahun, mana yang harus di pertengahan tahun, dan mana yang harus dilaksanakan di akhir tahun, sehingga duit itu bisa berputar di Kabupaten Bojonegoro dan bisa menyentuh lapisan bawah, lapisan masyarakat di semua tingkatan tentunya. Oke, Mas Kur. Ini APBD tahun depan ini gimana Mas Kur? Berapa banyaknya? Terus apakah memang seperti yang sudah diberitakan kepangkas 30% dari transfer pusat seperti itu? Jadi APBD tahun depan ini menurut pandangan saya memang tidak mudah bagi kita semuanya. Tidak mudah bagi
pasangan bupati sama wakil bupati dan juga tidak mudah bagi masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kita 5 tahun kemarin ini kan agak dimanjakan, bukan dimanjakan, agak diberikan ruang yang cukup kelonggaran terhadap pengelolaan APBD. Sedangkan di tahun ini, tahun depan ini ada beberapa hal yang memang menurut kacamata kita ini sebagai amanah dari regulasi dan juga amanah dari pemerintah pusat yang mengharuskan kita itu mengencangkan ikat pinggang kita. Misalnya, kalau dulu kita bisa punya anggaran 7-8 triliun, ya kan, dengan tanpa beban-beban yang cukup menyita anggaran kita. Nah, tetapi di tahun yang akan datang itu sudah APBD kita turun, ya kan? APBD kita turun, kita banyak sekali mungkin bukan tersandra ya, dikurangi oleh kebijakan pemerintah pusat dengan adanya pengurangan dana transfer itu yang cukup besar. Kemudian ada amanah dari peraturan daerah yang sudah kita tetapkan, dan peraturan daerah ini sebenarnya sudah kita rancang sudah 5 tahun yang lalu. Dana abadi. Ya, ini kan waktunya melakukan eksekusi, ya kan, yang 500 miliar per tahun. Ya. Kemudian ada tambahan belanja pegawai yang cukup signifikan mulai tahun 2025 kemarin, dan pasti akan diikuti tahun 2026. Nah, naiknya belanja pegawai yang cukup signifikan ini dari rata-rata 1,3 triliun per tahun ini naik menjadi 2,3-an gitu, triliun. Nah, itu belanja pegawai aja? Iya, belanja pegawai aja. Ini mulai dari TPP dan lain sebagainya, termasuk P3K dan lain sebagainya. Tapi ini kan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang harus hadir dalam proses itu. Kan itu bisa ditunda itu, Pak? Nah, itu udah bisa ditunda. Termasuk ada program BKK dan lain sebagainya. Masih ada tahun depan BKK? Masih ada, tapi tidak sebesar tahun kemarin. Kisaran 400 miliaran sekian gitu. Kalau boleh kita hitung, ada pengurangan dana transfer hampir sekitar 1 triliun, dana abadi, BKK dan lain sebagainya. Nah, dengan 6, sekian triliun APBD kita yang mendekati 7 triliun ini kan turun, Mas ya, ya kan? Akan terkoreksi oleh 2 triliun tadi. Nah, berarti ruang gerak, ya kan, ruang gerak pemerintah daerah di dalam rangka menempatkan program-program prioritas ini kan agak terganggu. Salah satu bukti kecilnya adalah biasanya di Bina Marga itu di dalam 1 tahun anggaran itu 800 sampai 1 triliun. Ya, 1 triliun. Ya. Cipta Karya juga 700 sampai 800 miliar, bahkan 900 miliar setahun. Nah, tahun depan? Tahun depan itu mereka di angka 400 miliar lebih, Cipta Karya 400 miliar lebih. Jadi hampir separuh hilang program itu terkurangi lah. Jadi dinas-dinas strategis itu anggarannya hampir turun 50% tahun akan datang. Apakah itu mengganggu? Apakah mengganggu? Artinya gini, jalan-jalannya mungkin atau jembatan jalan atau gedung-gedung atau lain-lain yang sudah dirancang jadi tidak jadi. Sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu mengganggu sih. Wong dulu APBD kita 3 triliun aja kita berjalan. Tinggal kita pemerintah daerah ini betul-betul cerdas memanage kemampuan budgeting kita itu untuk program-program yang memang lebih menjadi prioritas. Ya. Tentu kami melihat bahwa di antara sekian program ini ada yang prioritas, ada yang prioritas banget, prioritas dan setengah prioritas lah. Saya pikir yang program dengan pro rakyat, pro pur, pro kemiskinan, pro ini kan harus diprioritaskan. Kalau bicara infrastruktur, saya pikir sudah mendekati selesai lah ya. Infrastruktur poros kecamatan kita, poros desa kita juga hampir selesai. Berarti kan anggaran untuk alokasi untuk infrastruktur kan mungkin tidak sebanyak dulu. Ya, saya pikir pemerintah daerah tentu saya lihat lebih cerdas fokus kepada program-program lain yang di luar infrastruktur itu. Meskipun infrastruktur masih dominan, masih cukup besar. Oke, pertanyaan terakhir Mas Gun. Terkait dana abadi. Ini apakah dana abadi dengan APBD sangat berkurang? Berpotensi
terus dilanjutkan seperti 500 miliar itu sejumlah itu, atau emang mungkin tahun depan karena berkurang lagi, apakah jadi berkurang lagi untuk alokasi dana abadi? Jadi dana abadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita memanage keuangan kita. Bahwa duit yang kita terima dari migas ini tidak hanya kita selesaikan, kita habiskan sekarang, tetapi bagaimana kita berbagi kebahagiaan dengan para penerus kita, dengan anak cucu kita ini, salah satunya dengan cara itu. Makanya investasi dana abadi ini menjadi klausul yang penting ke depan, bagaimana kita bisa menyisihkan bagi hasil yang kita terima 1 triliun lebih setiap tahunnya itu sebagian untuk investasi pendidikan untuk jangka panjang. Nah, dana abadi memang bagi kita ini sudah menjadi kesepahaman semua pihak bahwa perdanya sudah kita sahkan dan perlu kita eksekusi. Kalau saya berpikir kalau tahun depan kita mengalokasikan 400-500 miliar itu tidak terlalu berat bagi kita. Ini saya pikir efek dan hasilnya akan lebih bisa dirasakan generasi penerus kita di masa-masa yang akan datang. Kalau nggak kita mulai dari sekarang, terus kapan lagi? Nah, tentunya dengan tetap memprioritaskan program-program yang lain yang tidak kalah pentingnya buat masyarakat Bojonegoro. Jadi meskipun APBD misal di masa-masa mendatang itu juga turun, tetap dialokasikan seperti itu, Mas? Dialokasikan, itu amanah. Cuman kalau memang dirasa urgent, ya saya pikir kita juga harus arif lah. Ya, arif dalam hal ini mengurangi tidak harus 500 miliar, mungkin di angka 300 atau berapa, nanti sambil menyesuaikan kemampuan kemampuan keuangan kita di tahun yang akan datang gitu, di P nanti. Oke, Mas Kur, terima kasih banyak sudah hadir di podcastnya Radar Bojonegoro. Nah, nanti terima kasih. Kita akan sambung di edisi berikutnya. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke teman-teman Radar Bojonegoro, demikian diskusi kita dengan Mas Kur Prianto. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.